Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat bersyukur ya, kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Selain istri muda Yosef, Mimin Mintarsih dan kedua anaknya, dua teman anak Mimin ternyata juga ikut dipanggil Polres Subang, terkait kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Senin tanggal 29 November tahun 2021. Pemanggilan itu berkaitan erat dengan tewasnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang mayatnya ditemukan bertumpuk di mobil Alphard tanggal 18 Agustus tahun 2021 lalu. Pemanggilan itu dibenarkan oleh kuasa hukum Mimin, Fajar Siddiq. Bahkan Fajar mengungkapkan, pemanggilan Mimin dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang merupakan yang ke-12 kali. Sedangkan anaknya yang kedua kali. Ibu Mimin diperiksa bersama kedua anaknya dan temannya Arigi, anak Mimin, ada 2 orang. Sementara total ada 5 saksi, kata Fajar Siddiq. Surat pemanggilan tersebut dibuat atau berasal dari pihak Ditreskrimum Polda Jawa Barat, namun pelaksanaan pemeriksaannya dilakukan di Polres Subang. Pada hari ini, Mimin, panggilan yang ke-12 tapi untuk panggilan suratnya agak sedikit berbeda. Sebelumnya undangan itu dari pihak Polres Subang tapi hari ini undangan dari Polda Jabar. Yang dipanggil Mimin dan 2 anaknya serta lagi temannya Arigi, anak Mimin. Jadi yang diperiksa 5 orang, kata Fajar Siddiq kepada wartawan di Polres Subang, Senin tanggal 29 November tahun 2021. Ditanya apa materi yang ditanyakan kepada Mimin kliennya, Fajar Siddiq mengaku dirinya belum tahu. Untuk materi saya belum tahu, nanti kalau sudah diperiksa akan disampaikan, ujarnya. Namun yang jelas, kata Fajar Siddiq, kliennya Mimin Mintarsih istri muda Yosef Subang, dalam 12 kali pemanggilan selalu sangat siap untuk diperiksa dan sangat kooperatif. Sementara itu, di tempat dan momen yang berbeda, Dokter Ahli Forensik Mabes Polri Kombes Pol Dr. Sumi Hastri Purwanti dalam kanal YouTube Denny Darko mengatakan dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, polisi tidak membutuhkan pengakuan pelaku. Menurut Hastri yang pernah melakukan autopsi kedua pada jenazah korban pembunuh ibu dan anak di Subang beberapa waktu lalu, bukti-bukti ilmiah seperti DNA, tes kebohongan dan tulisan sudah bisa menjerat pelaku. Dalam mengumpulkan bukti ilmiah ini pihaknya juga memprofil pelaku. Salah satunya yakni profil merokoknya. Ada orang merokok berbeda-beda. Dari mereknya, cara pegangnya dan dari sisa rokoknya. Kita lihat dan kita profil semua. Kita amati waktu dia ditanya-tanya, dikasih rokok, ungkapnya. Menurut Dr. Hastri, meski pelaku berusaha menghilangkan profilnya, hal itu akan susah sekali karena sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu susah, tak diduga, katanya. Dengan diketahui kebiasaannya maka akan langsung mengerucut. Ada bukti, ada rekamannya, dibandingkan nanti. Dia tidak bisa mengelak lagi. Pasti dimasukkan di BAP, jelasnya. Sekedar mengingatkan, kasus pembunuhan Subang atau pembunuh ibu dan anak di Subang yang meminta korban jiwa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu cukup menggegerkan karena tergolong sadis. Hingga hari ini, Senin tanggal 29 November tahun 2021 atau sudah menginjak 4 bulan sejak kejadian, kasus pembunuhan Subang atau pembunuh ibu dan anak di Subang belum terungkap juga. Polisi masih terus berupaya keras mengumpulkan, mencocokkan dan menganalisa bukti-bukti yang didapat di lapangan. Nah, bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah mampir di channel kami. Kami tim kru redaksi yang bertugas mengundurkan diri. Semoga terus diberikan kesehatan amin, serta pelaku Subang semoga segera ditetapkan siapa pelakunya. Amin amin ya robbal alamin.